Pemirsa, pekan lalu persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat kembali memunculkan isu baru. Setelah tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan pada Yosua, kini asisten rumah tangga dan petugas keamanan keluarga Sambo melabeli Yosua sebagai pribadi yang temperamental. Penasihat hukum Sambo dan Putri menjejali para saksi dengan pertanyaan seputar hobi Yosua pergi ke tempat hiburan malam. Penasihat hukum Sambo Putri menyebut Yosua cenderung memiliki kepribadian ganda. Jurus apa lagi yang sebetulnya dimainkan Sambo CS? Apakah victim profiling dapat melepaskan para terdakwa dari hukuman maksimal? Inilah kontroversi selengkapnya. Jurus baru sudutkan Yosua. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Gimana sih sifat-sifatnya Yosua? Dia suka marah-marah gitu kan. Om Joshua itu kadang-kadang temperamen. Saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam. Siap, sering diajak. Baik, pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio. Yang pertama adalah kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Selanjutnya pakar hukum pidana Jamin Ginting. Berikutnya kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, kami informasikan bahwa kami sebetulnya juga sudah mengundang penasihat hukum dari Sambo dan Putri serta penasihat hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf, tapi tidak bersedia untuk hadir pada malam hari ini. Karena itu saya langsung lanjutkan dengan narasumber. Bang Kamarudin, seolah ingin menguatkan tudingan pelecehan seksual, sekarang Yosua juga dituding memiliki kepribadian ganda. Komentar Anda, Bang Kamarudin? Komentar saya, pertama, semua saksi sudah diperiksa, tidak ada yang membenarkan pelecehan seksual. Maka dicari lagi hoax lain, yaitu dengan memprofiling almarhum atau memfitnah almarhum dengan tuduhan-tuduhan lain yang tidak benar. Jadi ini terbukti dari kemampuan daripada Perdi Sambo selama jadi penyidik adalah mengkriminalisasi orang lain. Jadi ini jurus-jurus kriminalisasi yang tidak berguna untuk pembelaan Perdi Sambo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyarankan kepada majelis hakim dan jaksa agar Perdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini dites dulu. Apakah menggunakan obat-obat terlarang atau psikoterapika atau sejenisnya misalnya. Karena saya khawatir orang ini, jangan-jangan orang ini sedang fly terus. Jadi tes dulu darahnya, dites rambutnya. Apakah selama ini dia menggunakan itu? Kok apanya itu halusinasi itu nggak habis-habis gitu loh. Siapa tahu dia memakai terlalu banyak, perlu dites dulu. Jadi yang kepribadian ganda siapa, Bang? Menurut saya yang kepribadian ganda adalah Perdi Sambo karena dia penegak hukum. Harusnya melindungi atau menjadi pagar, tetapi dia justru membinasakan. Harusnya dia memberantas judi online, tetapi malah memelihara judi online. Dan saya sudah punya transaksinya. Saya sudah bukakan rekeningnya, bahkan di medsos sudah saya buka. Salah satunya itu dari KCP, BCA, cabang Ki Haji Mas Mansur. Baik. Jakarta Pusat. Kita coba lihat dulu ya, Bang. Karena sekarang tudingannya adalah kepribadian ganda. Apa sih sebetulnya definisi atau pengertian dari kepribadian ganda? Kita simak bersama. Gangguan itu bahkan bisa menyebabkan amnesia berulang. Saya ingin tanya dulu kepada Bang Roni. Ijat pernah mengatakan sesuatu tidak soal kepribadian Yosua, Bang Roni? Iya, Mbak. Jadi berdasarkan pemeriksaan, kan kami mendapatkan berita acara pemeriksaan Apsifor. Di situ dijelaskan, ditanyakan bagaimana hubungan dengan almarhum. Hubungannya baik. Terus kemudian ditanyakan pernah nggak almarhum marah. Ya, Richard sebagai bawahan tentu sampaikan almarhum pernah marah. Contohnya kalau tidak mencuci mobil, kemudian kalau motor itu dipakai sama orang lain yang harusnya motornya ada di rumah. Nah, itu ada beberapa yang disampaikan oleh Richard dan saya melihat bahwa ini merupakan hal
antara bawahan pangkat paling rendah dengan almarhum tentunya ada keseganan. Klien saya segan terhadap almarhum. Tentunya hal-hal yang mungkin ditegur ya menurut saya wajar-wajar saja. Jadi itu juga dianggap wajar ya oleh Icat, teguran-teguran, marah-marah itu masih wajar saja dianggapnya. Ya, Tidak ada sesuatu yang berlebihan. Karena pertanyaannya kan seperti itu bahwa ketika ditanya pernah tidak almarhum marah, itu kan pertanyaan seperti itu. Jadi ya klien saya sampaikan dia pernah ditegur. Tapi sisi lainnya juga klien saya sampaikan kepada saya yang tidak tertulis dalam apsifor bahwa dia respect terhadap almarhum. Ada sisi baiknya juga ya. Oke. Tapi itu kan tidak terungkap dalam pemeriksaan apsifor. Dan respeknya ini karena? Respect karena almarhum adalah seniornya dia. Karena mereka latar belakangnya sama-sama dari Brimob ya. Tentunya dengan dari Brimob almarhum punya kebiasaan tegas mungkin kepada juniornya. Kalau saya lihat kan klien saya ini kan masih baru ya bergabung dengan Polri. Tentunya punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Nah, seperti itu kemudian hormat terhadap ajudan-ajudan yang sudah duluan. Nah seperti itu Mbak Sylvia. Ada tanda-tanda tidak berkepribadian ganda seperti definisi yang kami putarkan tadi. Bahkan sampai amnesia berulang-ulang, pernah tidak itu diceritakan Icat? Kalau yang berita acara pemeriksaan, yang berkas apsifor itu saya tidak lihat itu. Klien saya juga kan menyampaikan bahwa almarhum ini sifatnya tertutup. Perlu diingat bahwa klien saya ini kan baru bergabung berapa bulan, kemudian pangkat paling rendah, tentunya punya rasa segan yang tinggi ya. Untuk menanyakan sesuatu, untuk mengetahui kepo terhadap apa yang bukan menjadi tugasnya dia. Oke. Saya lihat cuma sebatas itu. Adakah sesuatu yang aneh menurut Icat terkait dengan kepribadian Yosua? Tidak ada. Tidak ada, baik. Mas Reza, kalau kita berbicara soal kepribadian ganda, itu seperti apa sih kepribadian ganda itu dan apa gunanya dibahas dalam persidangan Yosua? Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali dulu ke bulan Juli ya. Di bulan Juli saya katakan bahwa saya tidak yakin ada kontak seksual apalagi kekerasan seksual. Baik itu di Duren 3 maupun di Magelang. Tapi oke lah, karena dipaksakan harus ada kekerasan seksual. Kemudian kita kaitkan dengan pernyataan atau penilaian bahwa mendiang Brigadir Yosua adalah seorang kepribadian ganda. Kita gandengkan juga keterangan sekian banyak saksi. Yosua ini pemarah, Yosua ini temperamental, Yosua ini suka dugem, Yosua ini pernah minta dicarikan perempuan yang mengesankan dia sebagai seorang hiperseksual, mengesankan dia sebagai seorang pecandu seks begitu ya. Nah, sekarang bulan November. Ya. Bulan Juli saya menganggap kalau adalah kekerasan seksual, dianggap harus ada kekerasan seksual, maka boleh jadi mendiang Brigadir Yosua bukanlah pelaku, tapi adalah korbannya. Lantas apa penilaian saya? Setelah sekarang ada sekian banyak sifat-sifat atau tabiat buruk mendiang Brigadir Yosua yang dibuka ke dalam majelis hakim. Saya justru semakin khawatir bahwa tampaknya mendiang Brigadir Yosua ini memang mengalami kejahatan seksual secara berulang kali. Karena keterangan sekian banyak saksi, saya ulangi, pemarah, temperamental, suka dugem, pecandu seks, apalagi berkepribadian disosiatif, orang menyebut sebagai kepribadian ganda, itu justru cerminan orang-orang yang pernah mengalami kejahatan seksual. Ketika seorang pelaku atau seorang korban kejahatan seksual tidak mampu berkata-kata, tidak mampu untuk mencari pertolongan, terlebih karena dia laki-laki. Laki-laki yang notabene dianggap sebagai jenis kelamin yang kuat, dalam sebuah relasi seksual dianggap sebagai sosok yang berkuasa, sehingga laki-laki lah yang cenderung menjadi pelaku. Dengan potret sedemikian rupa semakin sulit bagi laki-laki yang menjadi korban untuk berkata-kata, untuk mencari pertolongan. Tapi betapapun mulutnya bungkam, tapi penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh korban kejahatan seksual, itu dari hari ke hari semakin nyata, semakin kasat mata. Maka pantas bagi kita untuk juga berspekulasi bahwa keterangan saksi ditambah dengan penilaian dari penasihat hukum justru mempertegas kekhawatiran saya bahwa mendiang Brigadir Yosua adalah seorang korban kejahatan seksual. Itu spekulasi ya, Jelas, Bang Reza. spekulasi saya. Tapi pertanyaan saya adalah kalau misalnya dituduh kepribadian ganda, bagaimana membuktikannya? Dan apakah memang harus dibuktikan dalam persidangan ini? Dakwaan kan tidak berbicara sama sekali tentang kejahatan seksual. Jadi kalaulah harus dianggap sebuah profiling di ruang sidang, maka menurut saya yang lebih urgen, lebih relevan, lebih bermanfaat adalah profilnya terdakwa. Siapa itu? Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tapi sayang beribu sayang, sekarang yang diangkat profilingnya adalah profiling mendiang Brigadir Yosua. Yang dalam persidangan ini notabene kasus statusnya adalah sebagai korban. Kita tidak bisa pula sebut itu sebagai victim profiling.
Karena betapapun disebut sebagai victim profiling, tapi cita rasanya, kecapannya, isi-isi sifatnya, semuanya mengarah pada offender, pada criminal profiling. Inilah yang saya istilahkan sebagai victim profiling, tapi beraroma criminal profiling. Oke. Ada kecurigaan Bang Kamarudin dari Mas Reza bahwa bisa jadi justru Yosua selama ini berulang kali mengalami kejahatan seksual. Apa yang Bang Kamarudin kumpulkan soal itu? Karena sebelumnya Bang Kamarudin juga pernah mengatakan jangan-jangan Yosua yang merupakan korban pelecehan seksual. Joshua ini adalah korban digoda oleh PC, tapi karena dia tidak mau digoda untuk melayani birahinya, maka dibunuh. Kan begitu dalil kita selama ini kan. Jadi yang perlu menjadi bahan perhatian adalah bahwa asisten rumah tangga tidak berhak menilai ajudan. Yang berhak menilai ajudan itu adalah pimpinan. Siapa sih pimpinannya Joshua? Pertama dia dari anak-anak orang tua, di sekolah gurunya, sampai SMA semua sudah saya wawancarai. Teman-temannya semua bilang dia paling bagus. Lulus polisi dia bagus. Brimob terbaik sebagai sniper terbaik. Direkrut ke Pidum Polri terbaik. Karena terbaik jadi bawahannya Ferdy Sambo, diajak jadi ajudan ke rumah. Terbaik dikasih mengawal istri. Istrinya mengatakan ini adalah my best bodyguard. Sampai tanggal 4 Juli 2022 dia masih dipuja-puja sebagai pria tangguh perkasa, sampai bingung mau kasih gaji berapa karena multitalenta, dipotret dan dipuja-puja. Tetapi setelah mereka bunuh, diajar-ajari asisten rumah tangga untuk menjelek-jelekkan. Berarti yang kepribadian ganda adalah orang-orang yang di rumah saguling sana. Oke. Anda kepribadian ganda adalah yang meninggalkan istrinya di rumah saguling dikelilingi pria-pria kekar dan perkasa, sedangkan dia pergi dengan Daden ke jalan rumah jalan Bangka. Oke. Itu yang kepribadian ganda perlu diperiksa, apalagi dia suka menjilat bibir, kan itu kan bahaya itu. Oke, baik. Ya. Bang Jamwin, victim profiling tapi beraroma criminal profiling. Apa pengaruhnya dalam persidangan pembunuhan berencana terhadap Yosua? Apakah ini bisa mempengaruhi hakim? Ya, jadi hal yang menarik adalah keberatan itu disampaikan kepada hakim. Hakim membacakan, ini ada keberatan dari penasihat hukum. Ini keberatan apa sih Bang? Nah itu dia. Yang kita tahu kan nota keberatan, tapi kenapa ini ada keberatan yang disusul belakangan, maksudnya apa? Nah justru sebenarnya kan timingnya ini adalah waktu JPU untuk membuktikan. Bukan dari keterangan saksi dari kuasa hukum. Tapi kuasa hukum memberikan keberatan terkait dengan adanya kepribadian ganda daripada korban begitu kan. Nah ini dalam hukum acara hampir nggak pernah ada orang bikin kasih keberatan sama hakim lalu hakim membacakan ini ada keberatan, maksudnya apa? Nah jadi dalam situasi media yang menyorotin ini, kalau saya lihat pantauan saya ingin ada perimbangan profiling yang selama ini yang bicara adalah Sambo, yang dibicarakan pelaku kejahatan. Sekarang mau diimbangkan dengan keberatan yang didahulukan ke depan hakim supaya kelihatannya korban ini juga adalah pelaku kejahatan juga. Jadi agak seimbang itu supaya dibicarakan di media-media tentang keadaan seperti itu. Apakah ini hanya untuk kepentingan media atau memang ada maksud untuk bisa mempengaruhi keputusan hakim? Jadi begini, kalau konteksnya sistem berpikir sistem common law system itu bisa dipakai. Kenapa? Dalam common law system itu yang mau kita yakinkan adalah jurinya. Nah, kalau kita mau yakinkan juri, kalau kita jadikan korban adalah berperan serta untuk menentukan adanya suatu kematian atas dirinya sendiri, juri itu merasa iba. Lalu nanti dia mengatakan, oh Anda bisa dimaafkan karena kematian orang ini dibunuh semata-mata karena ikut peran dia juga dalam. Tapi kita tidak mengenal sistem juri. Tidak mengenal sistem itu. Jadi menurut saya ada kesalahan, ada sedikit kesalahan yang perlu saya sarankan kepada penasihat hukum supaya jangan dibawa lagi konteks seperti ini. Kalau dibawa konteks seperti ini nggak cocok dengan sistem hukum yang berlaku. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pemirsa, kami masih akan hadir kembali. Berikutnya kami masih akan membahas lagi soal victim profiling yang dialamatkan kepada Yosua. Apa saja kesaksian-kesaksian yang menuju bahwa Yosua ini memiliki kepribadian ganda. Kami akan mengulasnya sesaat lagi.